Jadi ada dua, fungsi leadership dan fungsi manajerial. Nanti waktu saya jadi ketua tuh nggak bisa bohong-bohong gitu. Karena itu saya udah tahu. Memang betul dalam membangun sebuah peradaban itu ada tiga hal yang harus dilakukan. Yang pertama harus hobi membaca, yang kedua harus hobi berdiskusi, yang ketiga harus hobi menulis. Bahwa karena organisasi lalu kemudian dia selesainya semester 14, saya ngerasa saya orang yang paling pertama akan membantah itu. Bahwa untuk membangun peradaban itu kita mesti banyak diskusi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Nadi FSH, Narasi Diskusi Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, hari ini bersama saya Olive dan saya didampingi oleh Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SHMH CPL. Selamat datang, Bapak. siap. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kira-kira apa nih Pak kesibukannya selain menjadi Wakil Dekan 3 di fakultas? Kira-kira apa nih Pak kesibukannya? Kalau bicara kesibukan memang ada yang kesibukan itu karena jadwal ya. Iya Pak. Ya, Ya, ada juga yang sifatnya insidental nih. Contohnya tadi nih, Iya Pak. kita sudah agendakan diskusi pada sore hari ini jam 3 ya, tapi ternyata karena ada musibah, Iya benar. ya saya juga mohon maaf ada sedikit keterlambatan. Ini salah satu bagian dari kita berproses. Ternyata apa yang kita rencanakan itu nggak semuanya Nggak berjalan semuanya, ya, sesuai benar, dengan yang kita inginkan begitu ya. Benar-benar. Jadi selain saya sebagai Wakil Dekan 3, saya juga aktif di kantor hukum ya, advokat sebagai konsultan, lalu kemudian aktif juga berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa di tim debat ya, Oh, tim debat hukum ya Pak. ya. Tim debat hukum di mana itu Pak? Di UIN Suskaryau di bawah LP2A. Ini sedang persiapan kita untuk mengikuti kompetisi debat yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di bulan November. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas itu dan juara. Ya. Amin. Kalau kita boleh flashback sebentar nih kan Pak, dulu Bapak pernah menjadi gubernur di Fakultas Syariah dan Hukum itu tahun 2011 ya Pak? 2010, 2011. Ya. Nah, mungkin nostalgia nggak sih Pak kalau sekarang harus duduk lagi di sini berdiskusi terkait organisasi? Mungkin bedanya kalau dulu diskusi organisasi sebagai gubernur dan sekarang sebagai Wakil Dekan 3 gitu Pak. Mungkin boleh berbagi pengalamannya terlebih dahulu Pak. Ya, jadi kalau bicara tentang organisasi ini nggak ada habisnya ya. Iya benar Pak. Memang betul dalam membangun sebuah peradaban itu ada tiga hal yang harus dilakukan. Yang pertama harus hobi membaca, yang kedua harus hobi berdiskusi, yang ketiga harus hobi menulis. Memang nggak ada disampaikan oleh yang menyampaikan tadi bahwa membangun peradaban itu harus dengan organisasi, nggak ada. Iya, Tapi untuk level mahasiswa, tingkat mahasiswa, organisasi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting yang tentu di sini sebagai sarana mahasiswa untuk meningkatkan kapasitasnya. Lalu kemudian tentu banyak belajar, jadikan kampus ini sebagai laboratorium untuk mengumpulkan semua kesalahan-kesalahan kita di sini, sehingga nanti di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar bisa terberdayakan dengan baik. Nah, saya kalau berdiskusi dengan adik-adik yang aktif di organisasi mahasiswa itu rasanya merasa masih tetap muda gitu ya, benar, karena semangatnya memang harus semangat muda gitu. Nah ini menarik sekali nih ya Pak, karena tadi kita udah ngebahas mengenai organisasi, tentu mahasiswa nih juga dituntut nih Pak, harus berprestasi gitu kan Pak. Maka dari itu untuk topik pembahasan kita hari ini, mahasiswa berorganisasi atau berprestasi, mana nih yang lebih penting gitu kan Pak. Nah mungkin kita bisa mulai dari mahasiswa baru kan Pak. Mahasiswa baru nih kadang baru masuk di dunia kampus, terus bingung nih ngelihat kakak nih kok aktif kali ya di organisasi, sibuk rapat sana sini, terus ngelihat senior yang lain, kakak nih hebat ya ada prestasi ini, jadi mereka bingung nih Pak, aku harus ikut yang mana nih gitu kira-kira Pak. Ya, kalau bicara memilih prestasi atau organisasi, sebenarnya sama dengan pertanyaan kita milih ayah atau ibu kira-kira gitu ya. Sulit untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas. Tapi memang kalau kita bicara keinginan orang tua di kampung gitu ya, pasti menginginkan anak-anaknya untuk dapat menyelesaikan studi secepat mungkin.
Tapi kemudian kalau kita bicara tentang dunia kerja, ini kan juga bicara tentang bagaimana seorang mahasiswa mampu belajar ya, Iya, benar. berproses tidak hanya di ruang kelas, tapi kemudian bisa berorganisasi salah satunya. Kalau kita bicara organisasi, kita tahu bahwa organisasi ini mengajarkan banyak hal. Benar. Oleh karenanya memang kalau ditanya ke saya, milih prestasi atau organisasi, saya sulit untuk menjawab, tapi saya ingin sampaikan bahwa dengan organisasi itu saya meyakini sebagai penunjang kita untuk dapat berprestasi. Jembatan gitu Ya, ya, sebagai Pak. jembatan. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa karena organisasi lalu kemudian dia selesainya semester 14, Nah, saya ngerasa saya orang yang paling pertama akan membantah itu. Kenapa? Karena saya yakin itu hanya alasannya saja. benar. Ya, saya buktikan bahwa misalnya saya ya salah satunya sebagai orang yang berada pernah di titik itu, saya pernah aktif di organisasi mahasiswa, jadi gubernur mahasiswa, bahkan 2 periode, di 2010, 2011, lalu kemudian pernah rangkap jabatan ya walaupun sebelumnya ya nggak ada sih ketentuan nggak boleh rangkap jabatan kan Iya. belakangan ini Iya, benar. center isu nggak boleh rangkap jabatan gitu ya. Iya. Tapi dulu saya pernah rangkap jabatan sebagai Menteri Hukum dan Advokasi Mahasiswa. Oh, Nah, saya kira itu sebagai proses pembelajaran bagi saya. Banyak hal yang bisa saya dapatkan di organisasi, tapi tidak juga membuat prestasi kita di ruang kelas itu lemah gitu ya, atau menurun gitu. Justru dengan kita aktif berorganisasi, itu bisa memotivasi kita untuk dapat kemudian berprestasi gitu. Jadi organisasi ini sebagai penunjang yang sebelumnya kita nggak bisa ngomong ya di depan umum, kita bisa ngomong, kita bisa belajar, ya, kita bisa melakukan banyak hal di organisasi. Misalnya berarti nih, skill ya, Pak. iya Ya. benar. Jadi kita nggak bisa ngomong ya belajarnya di organisasi. Ya kalau di kelas ya pasti gemetaran dulu ya pasti kita untuk bertanya, untuk kemudian berargumentasi di ruang kelas itu kan sifatnya terbatas karena ada dosen dan seterusnya. Tapi kalau di organisasi kan ini orang-orang ya senior kita, sepantaran kita yang pasti akan memberi tahu banyak hal kepada kita untuk kemudian kita bisa mengembangkan diri. Iya. Artinya gini, kita tidak tidak bisa menyatakan bahwa harus prestasi aja gitu ya. Iya. Tanpa organisasi juga saya kira kurang afdol rasanya gitu ya. Jadi semua tuh harus berjalan berdampingan lah Iya, gitu kan, Pak, iya. benar. Nggak boleh diadu ya. Iya, pilihannya organisasi atau prestasi gitu ya. gitu. Menurut saya dari sisi organisasi itu juga prestasi dalam konteks leadership. Oh, Ya benar, gitu, Pak. ya. Tapi terkadang kan Pak, ada stigma dari mahasiswa ini Pak, yang organisasi itu kadang kalah di dalam akademik gitu Pak. Terus kadang kalau yang prestasi itu bisa dibilang kurang bergaul nih gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait fenomena ini gitu Pak? Ya, itu pilihan ya. Memang ada orang yang memang fokus di dunia akademik. Dia belajar aja, Iya benar. ya kan? Kutu buku Ya, gitu kan, kutu Pak. buku gitu ya. Mau belajar aja. Mau di sebelahnya orang, dia nggak mau tahu. Iya benar. Ya, dia hanya belajar aja. Tapi ada juga orang yang memang dia mau organisasi aja. Wah, ini pusing juga kita nih. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Dia aktif berorganisasi kemana-mana. Saya punya teman. Dia setelah aktif berorganisasi, dia pergi misalnya ke Aceh. Dia pergi ke Jawa gitu ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di organisasinya. Tapi kuliahnya tinggal. Alasannya ke dosen, oh ini ada undangan dan seterusnya. Saya pernah melakukan itu, bisa berdampingan kok. Tentu kita punya skala prioritas. Misalnya ada agenda pertemuan organisasi di Aceh misalnya. Selama 2 minggu itu nggak ada yang begitu. Acaranya nggak lama-lama kok, kita aja yang buat lama. Oh, Gitu ya. gitu. Saya pernah ke Kediri, ada ke Jogja, mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ya itu paling waktunya cuma 3 hari, 5 hari gitu ya. Nggak akan mengganggu secara signifikan di Di kelas kuliah, gitu. Artinya ini tergantung kita mau cari itu ya bisa jadi alasan kan untuk Untuk kemudian bermalas-malasan ya, ya, Pak. untuk bermalas-malasan biar keren-kerenan lalu kemudian nanti di semester 13 kenapa kok lama selesai karena kemarin aktif berorganisasi. Dan saya banyak temukan ya senior-senior saya yang saya jadikan sebagai contoh ya Role model gitu, ya Pak. role model saya.
dia aktif berorganisasi, dia juga berprestasi. Dan rata-rata orang yang aktif berorganisasi dulu, kalau sekarang saya nggak bisa menyampaikan karena saya nggak punya data dan statistiknya. Dulu rata-rata yang aktif berorganisasi itu yang selesai kuliahnya cepat lalu kemudian dia cum laude. Wah. Dan sekarang saya lihat orang-orang itu, senior-senior saya itu banyak aktif di masyarakat jadi orang hebat semua. Masya Allah. Nah, gitu ya. Berarti semua tuh berawal dari organisasi dan prestasinya tuh seimbang gitu Seimbang, kan Pak? iya. Bahkan bisa menunjang, Menunjang ya Pak? bisa menunjang. Ya, Iya. Pak, benar Pak. Tapi kan Pak, apalagi di pemikiran Gen Z sekarang nih gitu kan Pak. Tadi kita sempat juga mengenai soft skill gitu kan Pak. Mereka berpikiran tuh Pak kayak ngapain harus ikut organisasi? Sekarang udah banyak loh kayak bimbel untuk perkembangan diri tuh udah banyak, nggak melalui organisasi aja gitu Pak. Iya. Iya, jadi di organisasi ini memang kita banyak belajar ya. Contohnya saya pernah jadi gubernur mahasiswa. Kenapa saya sampaikan berulang? Itu menurut saya sesuatu hal yang sangat menarik yang pernah saya jalani. Tapi saya juga pernah loh di semester 1 saya ngantar undangan. Ya kan, undangan ke Unri, undangan ke BEM-BEM fakultas. Iya benar. Ngantar undangan aja. Saya pernah juga jadi panitia tapi bidang konsumsi. Artinya gini, saya pernah bidang konsumsi, saya tahu gimana sih capeknya orang konsumsi itu. Ya kan, dia harus nyiapkan makanan, ya kan. Nanti kalau makanannya habis nih kayaknya konsumsi yang jadi apa namanya tersangkanya Iya, gitu ya, kok tersangka. bisa kurang nih gitu. Berarti perencanaannya nggak bagus nih gitu. Iya benar. Saya pernah jadi misalnya pembawa acara. Tahu kita secara psikologis pembawa acara itu gimana sih deg-degannya? Iya, benar. Apakah acara itu bisa berjalan sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan runutnya? Pernah juga jadi koordinator lapangan. Artinya di organisasi itu kita bisa merasakan banyak posisi, lalu kemudian nanti di suatu waktu, di suatu masa kita ditempatkan sebagai pimpinan, leader, kita mengetahui dan betul-betul menghargai orang-orang yang berada di posisinya masing-masing itu punya perannya masing-masing dan itu semuanya penting. Benar. Nah, saya kira itu ya. Jadi kalau mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus yang disampaikan tadi ya mungkin itu persoalan lain yang perlu dibuktikan 5-10 tahun ke depan apakah berhasil atau gimana kan gitu ya. Kadang cuman sertifikat doang gitu kan Nah, Pak. iya Ya. benar. Tapi soft skill-nya tuh nggak nampak gitu. Iya. Karena kalau dari organisasi juga Pak, kita kadang belajar terus kita juga mengimplementasikannya langsung gitu Iya, kan Pak. benar. Kalau dari kita pelatihan itu kita cuma mendengar aja, Iya. untuk pelaksanaannya itu kita kurang gitu kan Ya Pak. itu juga menjaga perasaan kita sebenarnya. Iya. Kita nih kuat nggak mental kita melihat teman kita kalau diberikan tugas dia santai aja, Iya. ya kan? Emosi nggak kita? Kalau emosi berarti kita belum ikhlas mengerjakan ini, kan gitu ya? benar. Ini kok saya aja nih yang ngerjakan, kok yang lain lihat-lihatin aja gitu. Makanya perlu banyak hal yang didapatkan di organisasi sehingga saya merasa bahwa itu proses pembelajaran. Kalau ada kawan-kawan kita satu organisasi, satu tim misalnya, satu bidang di satu kegiatan atau acara misalnya konsumsi, dia nggak pernah mikirkan, cuma inginkan nama di struktur kepanitiaan, lalu kemudian nanti ada sertifikat jadi panitia dan seterusnya. Numpang nama ya Numpang Pak. nama aja gitu Iya, ya kan. numpang Ya nama udah aja. ya udah itu urusan dia sendiri. Yang penting kita bisa memaksimalkan potensi kita di situ, kita betul-betul belajar. Misalnya saya tahu harga apa namanya goreng tahu atau tahu isi, saya tahu tuh harganya di pasaran gimana kan gitu Iya, ya. benar. Jadi nanti waktu saya jadi ketua tuh nggak bisa bohong-bohong gitu. Karena itu saya udah tahu nggak bisa Udah dibohongin. mengalami gitu kan Iya Pak. benar. Nah, kalau dari pengalaman Bapak selama dunia kampus dulu, Pak, gimana nih, Pak, tips cara menyeimbangkan antara organisasi dengan prestasi ini gitu, Pak? Ya, saya nanya juga sih sebenarnya dengan senior-senior saya. Iya. Saya minta catatan. Saya lihat senior saya itu dia IPK-nya tinggi, lalu kemudian dia juga aktif berorganisasi. Memang kalau kita bicara tips ya tentu manajemen waktu ya, Iya. manajemen waktu. Saya aktif berorganisasi, lalu kemudian besok tugas harus sudah selesai juga ya kan. Iya. Nah, ini kawan-kawan kadang bingung nih, kok bisa nih kita nongkrongnya bareng-bareng. Besoknya tugas dia selesai, Iya. ya kan? Berarti kita harus memanage waktu. Tuh. Waktu nongkrong ya nongkrong, ya kan? Mau sampai jam berapa? Jam 10 kita nongkrong. Ayo nongkrong, nggak apa-apa. Cerita apa saja, nggak ada masalah. Itu kan proses yang sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk membangun peradaban itu kita mesti banyak diskusi gitu. Iya, benar.
Nah, kemudian kita tetap ada waktu, ya. Prioritas kita, misalnya setelah subuh kita atau jam 6 atau Iya jam benar. 7 kita buka laptop, buka komputer, kita ngetik dan seterusnya. Ada waktu-waktu yang secara konsisten kita lakukan untuk buat tugas gitu. Iya. Jadi nggak kebablasan nongkrong sampai larut malam, lalu kemudian pagi nggak ada lagi komitmen untuk membuat tugas. Terus kita juga punya standar kan, maksudnya gini. Misalnya saya di organisasi mahasiswa, saya gubernur mahasiswa misalnya. Iya. Itu gubernur mahasiswa kan di semester 5. Mata kuliah yang paling padat itu kan semester 3, 4, 5. Iya benar. Itu paling padat. Kalau di misalnya saya dulu di ilmu hukum semester 5 itu mata kuliah paling berat-berat semua. Nah, mengakalinya gimana? Itulah fungsi leadership. Kita misalnya sebagai gubernur mahasiswa kan nggak mesti kita yang ngerjakan semuanya. Iya. Ya kan? Bagaimana cara kita untuk mempengaruhi tanda kutip kawan-kawan kita bisa bekerja secara maksimal, lalu kemudian dibagi tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing, tapi kita tidak menggurui begitu ya. Iya benar. Artinya pendekatan emosional yang baik supaya dia mampu dan siap mengerjakan pekerjaan itu secara maksimal tanpa kita yang bekerja. Tapi ketika memang ada persoalan 1, 2, 3 di antara tim kita itu yang tidak bekerja, kita harus siap untuk mengerjakan itu. Jadi kalau jadi ketua, lama dia menyelesaikan kuliah, itu seharusnya jadi tanda tanya besar. Dia ngapain aja gitu. Iya. Padahal sebenarnya jadi ketua kan nggak banyak kerjaan. Kata sambutan, ya kan? Ngarahkan gimana caranya, memfollow up. Ini gimana? Proposalnya udah selesai belum? Iya. Bukan dia yang ngerjakan proposal. Benar. Kalau ketuanya ngerjakan proposal dia, ngantarkan proposal dia, terus memfollow up proposal ini dapat bantuan apa enggak, kantor gubernur, kantor wali kota, ya habis waktu kita. 15 semester nggak selesai kita kuliah kalau cara kerjanya begitu. Kerja sendiri ya, Pak? Iya benar. Nah Pak, kalau hal seperti itu tuh kan Pak, kalau dari sudut pandang Olive sendiri melihat organisasi khususnya nih ya Pak di fakultas kita sendiri, itu sering tuh Pak terjadi hal seperti itu sekarang, bahkan yang kayak ketuanya itu emang langsung bergerak sendiri Pak Iya. gitu. Nah, apalagi gimana nih tanggapan Bapak melihat fenomena hal tersebut di fakultas kita sendiri nih gitu Pak? Ya, jadi kalau yang saya pahami itu ya memang misalnya organisasi mahasiswa ini kan ada anggaran yang dibantu oleh fakultas. Memang nggak banyak. Zaman saya juga nggak banyak dulu. Anggarannya 10 juta gitu ya, 15 juta atau 20 juta. Kan nggak banyak sebenarnya untuk satu organisasi kemahasiswaan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengkondisikan organisasi mahasiswa itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan, lalu kemudian kegiatan-kegiatan ini bisa direncanakan sedemikian rupa, tentu pimpinan organisasi mahasiswa punya fungsi leadership ya. Jadi ada dua, fungsi leadership dan fungsi manajerial. Fungsi leadership ini bagaimana cara dia menjadi seorang pemimpin yang dia sebenarnya sudah mengetahui itu, ya kan? Dia harus tahu dulu dong, ya cara kerjanya. Jadi kalau ada anggota yang bertanya, dia udah tahu. Dia udah memberikan contoh jauh-jauh hari. Makanya kan semuanya berproses. Misal semester 1 jadi anggota divisi dulu ya kan. Nanti semester 3 jadi kepala divisi. Semester 5 jadi KSB, ketua, sekretaris atau bendahara, ya kan? Iya benar. Semester 7 nanti di level universitas gitu. Jadi kalaulah semua pimpinan ormawa dia bekerja sendiri atau yang bekerja itu hanya KSB, ini persoalan nih. Berarti leadershipnya kurang, ya kan? Iya, Evaluasi bagi diri dia, kok aku sendiri yang kerja gitu. Iya. Nah, maka caranya gimana? Leader ini harus memberikan kepercayaan, harus percaya kepada anggota-anggotanya. Kawan-kawan kita di kampus ini, di organisasi mahasiswa ini, yang penting itu kan dia diberikan kepercayaan. Iya Pak. Persoalannya orang ini paling susah percaya sama orang, kan gitu kan? Nggak yakin aja dia. Kenapa? Kenapa nggak yakin? Ini pasti salah nanti. Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kan berproses. Kalau dia hebat ya langsung hebat, dia nggak mungkin jadi anggota kita. Dia harus berproses dulu. Kita harus berikan kepercayaan kepada dia. Lalu kemudian makanya dalam setiap agenda-agenda itu ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan apa? Evaluasi. Benar. Dan nggak boleh satu orang itu harus jadi acara terus, nggak boleh. Nggak berkembang dia. Benar. Ya kan? Sekarang kegiatan ini dia jadi koordinator acara. Ya kan? Sebulan lagi ada agenda lagi yang lain. Dia jadi koordinator
perlengkapan. Perlengkapan. Besoknya lagi konsumsi. Jadi betul-betul dibagi dan dia belajar ya bagaimana berproses itu. Tapi kalau pimpinan Ormawa, dia yang bekerja, dia yang buat proposal, mohon maaf ya, dia yang ngantar proposalnya ke saya, dia yang minta tanda tangan. Nah, ini jadi tanda tanya besar nih. Patut Fungsi dipertanyakan patut ya. dipertanya ini manajerialnya gimana nih? Iya. Ya kan? Bagi-bagi tugasnya gimana? Seharusnya setelah dia Ormawa itu dilantik, mereka buat agenda misalnya upgrading. Oh, iya. Dibagi tugasnya tuh. Ya kan? Persoalannya juga ya semakin ke sini saya lihat memang ada persoalan kalau dia udah pernah jadi ketua divisi, dia nggak mau jadi bagian anggota konsumsi gitu ya. Bener. Nah, kalau dia udah pernah menjadi panitia di level fakultas, dia nggak mau bantu-bantu lagi di prodi. Padahal nggak kayak gitu konsepnya. Bener. Ya, walaupun misalnya saya jadi gubernur mahasiswa, ketika ada kepanitiaan tertentu, nggak apa-apa. Saya jadi konsumsi pun nggak apa-apa. Itu kan dari proses belajar juga. Nggak hina kok kita jadi anggota biasa. konsumsi, nggak hina kita jadi fotografer. Iya. Saya dulu hobi megang kamera, foto-foto. Hobi saya nyapu foto-foto, suka aja saya, karena yang saya foto itu pasti senang, ya kan? Nah, Iya. jadi saya jadi senang juga gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, tentu semuanya berproses ya, Iya, Pak. dan proses ini nggak bisa langsung selesai. Ya, semuanya tentu berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh organisasi mahasiswa itu. Iya, bener Pak. Mungkin ini sedikit berbagi cerita ya Iya. Pak. Jadi dulu Olive di Dema F juga Pak di periodenya GUP sebelumnya. Nah, jadi Pak di masa sekarang nih terdapat kendala Pak dari keluhan adik-adik angkatan 25 mungkin gitu Iya, kan Pak. iya. Kayak Kak, kami pengen ikut juga dong di acara fakultas sebelah ada acara nih ini gitu kan. Nah, sedangkan kalau dari fakultas kita sendiri Pak, untuk hari ini itu kan demanya kan lagi istirahat lah mungkin gitu kan Pak. Jadi wadah untuk adik-adik itu berproses gitu kan Pak, untuk mereka belajar bahkan untuk mengembangkan skillnya itu sulit tuh Pak. Jadi gimana harapan Bapak untuk melihat kondisi Ormawa di fakultas kita sekarang ini gitu Pak? Ya, jadi setelah saya dilantik jadi wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, saya punya komitmen untuk kemudian bisa berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan di level fakultas, SEMA, DEMA, HMPS, ya, termasuk unit kegiatan fakultas seperti SCII, ya, kemudian ada FK Masya, ada LKHI, ya. Ini harus dihidupkan kembali, ya. Banyak saya lihat teman-teman ini berprestasi, ya, luar biasa prestasinya. Saya sangat mengapresiasi dan terkadang saya agak sedikit sedih dan bingung karena saya nggak bisa memberikan banyak hal kepada mereka, tapi mereka telah banyak memberikan sesuatu hal yang tidak bisa dinilai dengan bentuk apapun, ya, selain apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Nah, tentu ke depan saya ingin organisasi-organisasi kemahasiswaan ini kita support dengan anggaran dana yang cukup, ya, untuk mereka bisa berkreativitas. Itu yang pertama. Yang kedua, Ormawa yang tidak aktif, misalnya Dema kita hari ini. Saya merasakan betul di 2010 itu situasinya sama seperti hari ini. Tapi kita punya inisiatif waktu itu, kawan-kawan saya punya inisiatif untuk kemudian mendorong wakil dekan 3 supaya dilaksanakan musyawarah luar biasa. Nah, jadi musyawarah luar biasa itu kita lakukan. Lalu kemudian musyawarah ini menghasilkan pimpinan yang disebut dengan pelaksana tugas pada waktu itu. PLT. Ya, PLT. PLT itulah yang kemudian menjalankan kegiatan di setengah periode berikutnya. Setelah itu dilakukan pemilihan secara langsung, ya. Jadi dulu pemilihan itu secara langsung. Mahasiswa semuanya milih, ada kotak suara dan seterusnya. Ya, walaupun memang dengan dinamikanya, tapi itu bagian dari proses, ya, bagaimana kita berdemokrasi kan. Benar. Lempar kursi, bakar kotak suara. Jadi kita udah mulai bakar-bakar di sini dulu, ya. Tapi semakin ke sini kayaknya semakin ya kita minimalisir lah karena ini kita kaum intelektual. Nah, kalau kemudian kita bisa mencoba dan berproses bahwa kreativitas mahasiswa dengan banyaknya agenda. Saya contohnya di 2023. Iya, Pak. Maaf, di 2022 akhir saya pernah diskusi dengan salah satu mahasiswa program studi ilmu hukum.
karena waktu itu ada persoalan internal ya pada saat pemilihan, lalu kemudian dia tidak terpilih. Dia datang ke saya, diskusi segala macam, lalu kemudian saya sampaikan untuk berkontribusi ya, untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa itu nggak mesti kita dengan jabatan. Benar. Ya, lalu kemudian saya diskusikan, saya sampaikan, saya berikan gagasan saya pernah melakukan di 2010 2011 mengadakan studi banding, sewa bus dan segala macam, kita fasilitasi, koordinasi dengan pimpinan, kita jalan-jalan lah gitu ya, kira-kira bayar sekian, kita hitung sedemikian rupa. Lalu kemudian dia lakukan, lalu kemudian kita melakukan perjalanan selama 10 hari apa 12 hari gitu, dengan 40 orang mahasiswa, kita ke kampus-kampus besar banding ya, gitu ya, Pak? ya studi banding, kita ke UIN Jakarta, kita ngadakan audiensi, kita melewati banyak daerah lah, minimal adik-adik mahasiswa pernah melakukan itu. Nah, itu luar biasa menurut saya. Jadi nggak mesti harus kita dengan jabatan dulu, lalu kemudian bisa berkontribusi. Selain itu, tentu ada usulan-usulan ke pimpinan fakultas untuk mengadakan agenda. Maunya apa? Misalnya sekarang kita sudah ada kalab olahraga dan seni. Kalau olahraga dan seni ini kita betul-betul berdayakan. Ada mini soccer. Itu udah kita mulai ya, 2 minggu lalu udah kita mulai itu. Untuk kemudian kita menggali potensi kawan-kawan mahasiswa di Fakultas Syariah ini. Dan memang potensinya luar biasa. Lalu kemudian saya baru ngubungi pelatih takraw, Pak Dedek namanya, dosen di Tarbiyah, untuk kemudian kita maksimalkan potensi takraw di Fakultas Syariah. Karena di 2023 saya pernah mendampingi PKM mahasiswa di Jambi, itu mahasiswa ilmu hukum, ada yang berprestasi di sana luar biasa, bagus, tapi tidak maksimal potensinya di fakultas. Nah, sekarang mesti kita kembangkan itu. Diberikan wadahnya ya, Pak? Diberikan wadah. Kemudian ada lagi namanya Zulham, Gais, mereka orang-orang yang berprestasi. Zulham berprestasi di tingkat internasional silat, Gais boxer ya kan. Artinya ini mahasiswa banyak ya. Ini non akademik yang saya bicarakan. Belum lagi kita bicara yang akademik. Ada menang lomba jadi hakim ya kan. Kemudian ada menang peradilan semu. Mahasiswa kita ini semuanya berprestasi. Oleh karenanya ini harus menjadi sesuatu hal yang dapat memotivasi kita kemudian untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Saya kira itu ya yang bisa kita upayakan supaya potensi-potensi mahasiswa ini bisa maksimal. Jadi mahasiswa itu tidak hanya fokus di kelas ya kan. Iya benar. Nanti balik pulang tidur. Ya nggak dapat apa-apa di kampus ya. Kuliah pulang ya, ya. kuliah pulang. Saya kira itu. Oke Pak. Mungkin terakhir kami mau minta harapan Bapak terkait dengan TV FSH, Pak. Ya, ini saya apresiasi dengan Pak Jujun dan kawan-kawan, luar biasa. Dalam 2 bulan terakhir upaya-upaya yang dilakukan sangat maksimal. Saya jadi malu jadinya gitu ya. Atas usaha kawan-kawan ini, kami tidak bisa atas nama pimpinan fakultas belum bisa memberikan support secara maksimal, tapi Pak Jujun, teman-teman semuanya bisa maksimal meningkatkan potensi, lalu kemudian mengadakan agenda-agenda yang sebelumnya mungkin hanya ada dalam pikiran. Nah, ya kan sekarang sudah terrealisasi, dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat membanggakan di masa yang akan datang, menjadi catatan sejarah juga bagi kita bahwa ini kita mulai berproses. Dan TV FSH ini saya berharap di masa yang akan datang, kalau seandainya ada tamu-tamu yang secara nasional ya, ada narasumber, visiting profesor, lalu kemudian ada alumni-alumni berprestasi. Ini kan banyak nih, kalau bisa nanti alumni-alumni atau mahasiswa-mahasiswa berprestasi kita undang sini. Boleh, Pak. Seperti ya kita minta pengalamannya gimana gitu ya. Ini kayaknya bisa menyaingi podcastnya minimal Deddy Corbuzier ya. Close the door ya kan. Jadi ya tentu nggak apa-apa, namanya kita punya angan-angan di masa yang akan datang bahwa ini terus berproses. Mungkin hostnya tidak hanya Olive saja, banyak alternatif gitu ya. Kalau bidang olahraga nanti siapa nih, kalau akademisi siapa gitu ya, sesuaikan dengan temanya apa gitu ya. Saya kira itu ya. Dan
ini menjadi langkah awal, saya sangat apresiasi, mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa lebih baik. Amin. Mungkin kami boleh minta closing statement dari Bapak. Ya, saya kira apabila kita melihat hari ini sudah banyak orang tua yang tidak bisa melaksanakan kerjaan-kerjaannya karena umur, maka masanya anak muda mulai hadir dan berkontribusi untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ya. Wah, ini seru banget nih Pak pembahasan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ke Wakil Dekan telah meluangkan waktunya Pak untuk hadir di podcast kami. Semoga dapat menginspirasi kawan-kawan mahasiswa semuanya. Sekian terima kasih. Kami dari Nadi FSH Narasi Diskusi Fakultas Syariah dan Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.